Jadi Anissa Aziza, istri pertama gua. Satu-satunya. Iya kan, pertama kan berarti satu kan? Satu-satunya. Kalau pertama aku nggak mau mendengar ada yang lain. Nggak ada yang lain-lain, cuman istri pertama, satu-satunya berarti pertama dong? Ya iya. Iya, istri pertama berarti dong. Satu-satunya aja, lebih enak. Oke, Anissa Aziza, istri satu-satunya gua yang pertama. Iya kan satu-satunya, tapi kan nomor satu yang pertama. Ya Nggak ada yang udah. kedua gitu. Ya udah, berarti kalau nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga, berarti nggak bisa dihitung. Siapa yang ngitung? Kan aku bilang yang pertama, nomor satu. Nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga. Yaudah, Anissa Aziza, istri gua satu-satunya yang pertama dan nggak ada yang kedua dan nggak ada yang ketiga. Jadi Anissa ini sempat hilang di Instagram. Aku. Iya, terus dia nggak update IG story di grup pertemanannya dia yang isinya cewek-cewek yang tiap pagi nelpon terus dinyalain terus sambil nonton Korean drama. Itu juga nggak ngabarin. Jadi hampir berapa sehari 2 hari hilang. Dia baru hilang segitu udah dicariin orang gitu kan. Sampai Penting banget. kayak penting banget gitu loh. Di DM-nya juga isinya pada nanya gitu. Kak Anissa kemana? Kak Anissa kemana ya? Rata-rata pada bilang gitu ya. Atau nagih IG Alia ya. Alia, Atau iya. si Aksa yang bayi baru lahir kan. Iya. Mana kok udah nggak ada lagi. Nah jadi sebenarnya Aksa itu sempat setelah pulang dari rumah sakit dia harus masuk rumah sakit lagi gitu. Pulang dari klinik ya, bukan rumah sakit karena kita lahiran di klinik. Pulang dari klinik dia harus masuk rumah sakit. Jadi dan itu buat kita semua panik sih sebenarnya sejujurnya. Sampai Anissa nggak sempat update juga gitu kan. Gua masih sempat update aja sih, cuman supaya biar orang nggak terlalu banyak nanya dia kemana gitu. Takutnya kan orang pada khawatir juga gitu. Jadi gua sempat upload video atau foto yang sempat kita take sebelumnya gitu ya, tanpa harus ngasih tahu kondisi yang sebenarnya kayak gimana. Nah karena si Aksa itu anak kedua kita, begitu pulang, setelah pulang itu di hari ketiga itu kan harus dicek darah total tuh, Betul. termasuk bilirubin kan. Kita cek pagi ya kalau nggak salah, kamu cek pagi karena aku ada kerjaan di sini. Kamu ke KMC sendiri ngecek darah, terus kita kontrol lagi ke klinik sama dokter anaknya. Pas kontrol itu hasilnya sempat ketinggalan, tapi minta difotoin sama Mbak, dikirimin ke WA, kita kasih ke dokternya. Itu biasa aja tuh ya. Kayak si Aksa masih digendong segala macam, begitu dicek ternyata bilirubinnya 18,9. 18,9. Iya. Bukan 18,4. Aku juga Waduh, kira, aku juga kaget aku kira banget. 18,4, ternyata 18,9 dan batas normalnya itu sebenarnya di 12. 12. Jadi bilirubin dia itu di 12 sebenarnya. Seharusnya. Ya. Aku nggak bisa menjelaskan bilirubin itu apa secara gamblang karena takut salah juga ngejelasinnya ya. Tapi intinya adalah ya itu zat yang bikin dia kelihatan kuning lah dan harus dikeluarkan sama tubuh melalui EE-nya atau sama hatinya gitu. Hatinya bisa memproses bilirubin supaya Bisa pecah ya? dipecah dan dikeluarkan dari tubuh gitu. Nah, karena anak bayi itu fungsi hatinya belum terlalu optimal karena masih baru lahir sehingga kesulitan untuk memecahnya. Tapi rata-rata tuh paling tinggi seharusnya normalnya juga 12 sebenarnya. Karena 18 dokternya juga lumayan kaget tuh gitu. Hah, tinggi ya Bu? Dia bilang. Aku juga kayak kaget juga kan kayak ini lah. Emang tinggi banget berarti kan? Emang berapa dok? 18,9. Oh karena aku juga nggak tahu batasnya berapa. Oh ini lazim nggak gitu? Ya lazimnya sih 12 itu udah batas normalnya dia bilang gitu. Paling tinggi banget sebenarnya 20 kan. Kalau udah 20 tuh takutnya Kejang-kejang. 20 ke atas takutnya dia bisa kejang terus ke otak dan lain-lain gitu. Nah dokternya sih cuman nyampein kayak gitu aja gitu, kayak cuman yang ini kayaknya kita harus kita harus di fototerapi ya, disinarin karena biasanya kalau nanti di atas 20 takutnya jadi bahaya juga gitu karena udah terlalu tinggi. Nah ngomongnya sih cuman kayak gitu doang, tapi gua sebagaimana lazimnya seorang bapak yang khawatir Google dong. Setiap penyakit yang kita Google kan jadinya 300% lebih parah daripada sebenarnya kan. Begitu Google kena ke otak lah, apalah, inilah, itulah, makin panik dong gue kan. Kayak ini gimana nih, jadi pengen buru-buru langsung disinar karena kan terapinya katanya harus disinar gitu. Lalu dari sana kita ada 2 pilihan rumah sakit tuh. Terus salah satunya kita ambil pilihan yang dimana disinarinnya bisa satu kamar. Sama ibu, sama orang ibunya, tuanya. sama orang tuanya. Karena gue tahu si Anissa Aziza ini nggak bisa pisah sama anaknya. Bisa dikit pasti nangis. Dan bener juga kita lagi jalan ke rumah sakit, kita ke rumah sakit Brawijaya ya. Ke rumah sakit Brawijaya, RSIA, ke sana.
Dia di mobil udah nangis duluan gitu. Kasihan sekali anak ini. Wah gitu deh. Enggak drama. Iya, kamu bilang ya gitu kan. Iya kasihan ya, emang kasihan. Tapi kayak otakku tuh jadi kebelah antara kita aja udah ninggalin Alia beberapa hari karena kita lahiran kan. Aku lahiran, terus harus nginep di klinik. Terus kayak baru 1 hari kayak kita di rumah seneng-seneng berempat. Terus tahu-tahu kita harus nginep lagi dan ninggalin Alia dan kondisi adeknya pun kayak begitu, jadi kayak iya, dan udah agak kuning banget. lagi ya, udah kuning bahkan sebenarnya mukanya ya. Nah cuman sebenarnya di dokter itu sebenarnya si Anissa udah punya rencana tuh, ntar habis dari dokter semuanya udah normal, tinggal pulang pas periksa Aksa maksudnya, terus mau main sama Alea, kamu udah mikir kan, aku mau main sama Alea gitu, nggak taunya dia harus dirawat. Masuklah kita ngerawat tuh kan, masuklah dirawat di rumah sakit Brawijaya, dikasih yang double sinar tuh ya. Yang apa lampunya 2 lah yang warna biru itu, terus matanya ditutup gitu kan. Ya udah, tadi aku pikir juga bisa pulang besok ya kan. Karena dari 18,9 feelingku karena disinarinnya juga lebih kuat gitu kan, double alatnya. Gitu kan alatnya. Ya udahlah nginep di rumah sakit karena udah tahu di treat ya. Jadi udah santai aja gitu loh. Santai aja, tidur di sana, aku tidur di sofa ya kan, kamu di kasur. Besok cek darah udah siap-siap mau pulang aja tuh, udah ngabarin ini tuh, udah mau ngambil kerjaan pula lagi kan, mau ada photoshoot juga. Nggak taunya turunnya cuma 2 poin. Nah itu juga susternya juga bilang, Bu turunnya masih sedikit. Lah kok bisa sedikit? Kirain bakal bisa pulang gitu. Wah udah makin stres lagi, Google lagi, ketemu lagi dong penyakit-penyakit aneh. Aduh tuh sampai nanya dokter ya, dok ini kenapa segala macam. Tapi untung dokternya juga ngejelasinnya tenang ya. Dia bilang betul. Ini sih wajar aja mungkin penyerapannya. Terus kadang kan si anak itu ditaruh di bawah sinar itu karena dia masih rewel, karena mungkin dia nggak lazim sama tempatnya, nggak nyaman, jadi nangis-nangis mulu kan. Jadi sama Anissa di hari pertama tuh masih suka dikeluarin, jadi mungkin sinarnya nggak maksimal. Iya betul. Terus sampai akhirnya kita sampai harus ngasih dia ASI, ada jadwalnya spesifik dan ada targetnya ya kalau nggak salah gitu ya. Apa gimana ya jadinya? Jadi kalau di sinar itu kan biasa kita aja ngelihat anak yang baru keluar kan pasti cepat haus segala macam kan, apalagi ini disinarin agak panas, jadi takutnya dehidrasi. Jadi si dokter itu ngasih beberapa kayak resepnya kalau anak itu harus naik berat badannya, lalu dikasih susu kayak per berapa mili, dan kayak 2 jam sekali, bener-bener harus sesering itu. Nah kebetulan Aksa ini karena baru penyesuaian sama tempat tidurnya, karena kan biasanya dia digendong anget, dan di dalam perut juga dia anget. Ini karena kayak ada ruang buat dia gerak, jadi dia sering nangis, makanya aku sering angkat untuk menyusui langsung. Jadi karena hari pertama itu hasilnya kurang maksimal, mungkin karena diangkat-angkat terus, akhirnya kita pakai pipet ngasih susunya. Tapi dalam sehari ada juga yang di direct langsung supaya dia nggak lupa untuk cara menyusui ke ibunya tuh kayak gimana. Iya, karena pas awal-awal kan takutnya dehidrasi kan, dan dikasih Pocari Sweat kan nggak boleh kan. masih bayi nggak boleh, belum boleh. Jadi ya Anissa harus mempa-ASI terus disusuin terus. Nah lucunya tuh kadang-kadang si anaknya juga agak mager gitu kan, kayak dia banyak tidur juga, jadi kita harus bangunin buat dikasih terus supaya asupan ASI-nya tuh terus ada dan nggak jadi dehidrasi, karena kan lampunya juga 2, takutnya juga gampang aus ya kan. Di hari pertama kan dari 18,9 jadi 16, terus karena udah dikasih susu banyak, berat badan juga udah lumayan naik, dikirain yang hari kedua itu dia bisa langsung pulang ya kan, karena udah jadi 12 gitu. Nggak tahu ya masih turunnya cuma 2 poin juga, jadi ke 14, belum 12 nih anak nih ya kan. Makin bingung lagi kan, lah perasaan semua dilakuin deh gitu. Untungnya dokternya juga akhirnya ngasih tahu kita ya keesokan harinya, tenang aja, ini biasanya mungkin dari menyusui juga gitu, karena mungkin memproses air susunya si bayinya ini atau air susunya pun juga agak beda, jadi agak menghambat pemecahan si bilirubinnya ini gitu. Ya udahlah akhirnya kita dengerin, dites lagi sorenya dan akhirnya boleh pulang. Akhirnya. Wah itu drama banget ya. Drama. Kita tuh sampai bingung gitu, harus bereaksi kayak apa. Aku juga tidur di sana juga bingung gitu kan, mau kerja juga bingung. Sempat tukeran juga sama kamu kan? Iya. Kamu aku yang jaga di sana, kamu yang pulang karena kamu kangen banget sama Alea ya. Kangen banget parah. Kamu malam-malam nangis loh, aku lihat. Iya. Lagi di situ ngeliatin Aksa terus nangis. Lalu nanya kenapa kangen sama Alea? Lah Alea kan di sini dekat, orang Brawijaya di situ. Ampera di sini. Tapi berasa kayak jauh gitu. Kalau nggak ketemu tuh jauh banget.
kayaknya. Terus kan aku sempat pulang kan. Sini. Ingatnya, sempat pulang. Terus aku kayak agak pengen bandel gitu ngajak si Dugem. Alea. Karena aku mau balik lagi ke rumah sakit. Terus aku agak bandel ngajak si Alea ke rumah sakit buat anterin aku. Karena udah kangen banget gitu, aku udah nggak mikir. Tapi kan di Brawijaya nggak boleh yang jenguk. Iya, cuma kan aku mikir kayak anak-anak sendiri mau boleh kali gitu. Karena kan emang kalau di Brawijaya tuh pendamping cuma boleh satu orang dan ya harus plus tes suami, kan? iya. Terus harus tes juga. Nah terus pas aku tanya Bang Dika lagi yang lagi di rumah, Bang Dika lagi di rumah sakit, aku tanya kayak, Alea boleh masuk nggak ya? Kira-kira nggak boleh. Jadi kayak ya jangan lah, itu rumah sakit juga kan. Iya, cuma karena aku kangen banget, aku kayak mencoba gitu loh iseng-iseng berhadiah. Tapi aku juga inget sih pas si Alea nganterin, jadi kamu kan ke rumah sakit lagi bawa Alea kan? Iya, tapi di mobil aja. Di mobil sama Simba kan? Terus kan kita tukeran lagi tuh, jadi aku ke mobil, kamu turun, terus Alea bingung gitu kok dia ditaruh sendirian di mobil, bingung kan dia ngeliatin gitu kan. Terus dia bilang, peace gitu, peace pengen ikut turun, aduh sedih banget ya. Peace, ngeliatin ibunya pergi, peace, pengen ikutan turun. Dia nggak tahu kali ya kenapa dia ditinggal. Sedih banget, dia kayak cuma bengong doang. Padahal dia udah rapi, udah pakai kunciran, udah. Iya, biasanya kalau gitu dia tahu mau diajak jalan-jalan itu. Iya, aku pun pas datang tuh dia tuh kayak langsung minta gendong. Pas aku bener-bener pulang tuh kayak, oh kangen. Terus aku kayak puter-puterin, aku gendong, aku loncat-loncatin, dia seneng gitu? banget. Enggak kayak digitu-gituin. Terus dia seneng banget. Oh dia seneng ya? Nah, terus pas aku turunin kan aku pegel, dia kayak minta gendong lagi gitu kayak. Iya. Terus tapi akhirnya balik lagi dan akhirnya si Aksa udah ada sama kita lagi, udah di sini. Jadi itu cukup menegangkan juga buat kita karena jujur ya pas kelahiran anak pertama itu lancar banget gitu. Bener-bener Alea lahir, diperiksa, dicek darah, kondisi fisik dan lain-lain, pulang selesai gitu. Nah ini jadi pengalaman buat kita tuh kayak ini gimana ngadepinnya juga bingung gitu. Ini pertama kali dan kita juga nggak tahu ternyata bayi sakit kuning atau bilirubin tinggi itu bisa seberbahaya itu juga gitu dan bisa terjadi sama diri kita gitu. Kan kadang kalau kita ngeliat berita atau apa kan kita selalu mikir kayaknya nggak mungkin kejadian ke kita gitu. Nggak taunya iya gitu kan. Aku tuh sampai nyari berita-berita teman-teman yang lain yang bayinya juga kayak gini ternyata beberapa gitu kan. Tapi kan kata dokter memang kalau bayi itu 40% bisa kuning. Seperti itu. Bisa seperti itu. Cuma kayak ya sedih aja kita termasuk 40% itu ternyata. Iya. Ya masih untung sebenarnya karena juga Indonesia kan dicari kan masih untung ya. Ya masih untung sakit kuning yang bisa disembuhkan lah dengan disinarin. Kebayang kalau tiba-tiba jadi rainbow kan? Bingung kan jadi pelangi kan? Ini anak gue kenapa jadi rainbow cake? Tiba-tiba kok jadi anak kita kayaknya bukan sakit kuning tapi apa sakit pelangi. Kata dokter bilang ini warnanya kok warna-warni ya bu anak ibu ya. Kenapa Mejiku Hibini harus disinar nggak? Ini enak bisa bercanda kan udah sembuh ya. Kalau masih terjadi tuh kayak kalau aja. Iya. Kalau udah sembuh masih udah nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita masih sakit tuh kita mau bercanda. Tapi aku udah pengen bercandain banget sih sebenarnya sih. Dari mulai dia ada di box di sinarin tuh aku udah pengen ngelawak aja gitu ya supaya kamu juga tenang. Cuman gue tahu ntar kalau gue bercandain Anissa pasti marah-marah ya. Cuman ya alhamdulillah semua sudah lewat. Kita masih nunggu hasil darah, ada 2 poin lagi sih ya untuk nge-cross bahwa nggak ada yang penyakit yang aneh-aneh. Tapi kita berharap mudah-mudahan aman ya karena kondisinya juga sejauh ini so far masih aman-aman aja. Anyway, jadi kalau misalnya kalian lagi persiapan lahiran atau sedang expect anak pertama atau anak kedua atau berapapun lah ya asal tahu aja ini bahwa hal kayak gini mungkin banget kejadian gitu dan mudah-mudahan bisa lebih siap daripada kita karena kita tuh bener-bener nggak nyangka bakal jadi masalah gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak ada yang stres kayak kita juga gitu. Dan pun juga kalau ternyata disinarin turunnya cuma 2 poin ya bisa jadi kan air susu juga seperti yang terjadi sama kita kan. Toh juga sekarang anaknya juga udah fine-fine aja gitu ya mudah-mudahan. Anyway jadi itu ya kalau ada yang bertanya-tanya kenapa beberapa hari ini Anissa menghilang bukan karena dia punya masalah sama debt collector ya. Takutnya kan ada yang nyangka gitu. Anissa ini lari dari mana nih gitu.
Ya udah itu aja semuanya. Doain aja si Aksa sehat-sehat selalu ya, adiknya Alea. Karena kita juga deg-degan ya, apalagi lagi pandemi kayak gini ya. Kita doain juga semua kalau misalnya lagi mau lahiran ataupun ada anak bayi, kita doain juga semua kalian sehat-sehat juga ya. Makasih semuanya, dadah.